Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup, yang meliputi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar A merupakan semua kelompok makhluk hidup. Dan gambar B merupakan semua kelompok yang termasuk benda tak hidup atau benda mati. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar, serta bagaimana mengklasifikasikannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup selalu bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Berikut adalah contoh penjelasannya. 1. Manusia, alat pernapasan, paru-paru. 2. Ikan, alat pernapasan adalah insang. 3. Katak, alat pernapasannya kulit dan paru-paru. 4. Burung, alat pernapasan paru-paru dan kantong udara. 5. Belalang, alat pernapasan trakea. Dan yang keenam adalah laba-laba, alat pernapasan yaitu paru-paru buku. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tentu saja. Tumbuhan mengambil oksigen dari udara bebas melalui stomata dan lentisel. Yang kedua adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan memperoleh nutrisi? Tumbuhan hijau daun mempunyai klorofil yang dapat digunakan untuk membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Selanjutnya adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot.
Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Gerak pada manusia dan hewan dapat menyebabkan perpindahan tempat, sehingga disebut gerak aktif. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, sehingga disebut gerak pasif. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa agar tidak membahayakan dan meracuni tubuhnya. Alat ekskresi pada manusia berupa Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.